Ayo, University Check! Bunch of haters wonder why can't be no goddamn name, bruh. Half-time thinking, all she wanna do is bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Rahma dari kelompok 12 yang materinya tentang studi lapangan pencegahan kode etik profesi dalam bidang teknologi informatika atau TI. Langsung saja, materi pertama tentang pengertian kode etik profesi dalam bidang teknologi informatika atau TI. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informatika maupun di bidang IT, karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh TI itu berkaitan bertanggung jawab atau tidak. Nah, kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok merupakan tertentu. Langsung saja kita ke pelanggaran etika profesi di dalam dunia TI. Yang pertama ada pembajakan software. Nah, pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf D, yaitu upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi. Kasus-kasus kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh Dewan Kehormatan dan atau komisi yang terbentuk khusus untuk hal itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali etis juga berisikan tentang ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman melanggar, yaitu melanggar tentang kode etik profesi. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik profesi. Alasan dibuatnya kode etik. Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufli Mahendra. Akan melanjutkan dari mana presentasi kami kelompok 12 kode etik profesi ya, yang mana saya akan menjelaskan poin C, yaitu sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi di bidang IT. Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Ada 3, kawan-kawan. Mendapatkan peringatan, pemblokiran, serta hukum pidana perdata. Yang akan saya jelaskan satu persatu. Mendapat peringatan. Pada tahap ini si pelaku akan mendapat peringatan halus. Misal jika seorang menyebut sesuatu instansi terkait namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia menerimakan email yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras ataupun lainnya. Jadi keperingatan ini adalah sanksi ringan, yang mana dimulai dari sanksi ringan itu jika berkelanjutan bakal ada sanksi lainnya, termasuk poin kedua, yaitu pemblokiran. Pemblokiran ini mengupdate status yang berisi sara, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image atau maupun GIF. Seseorang pornogramer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda. Kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama. Bisa juga macam pornografi, macam agama, kan seperti itu. Dia
salah satu pelaku yang mengumpulkan dan membuat onar serta merugikan pihak lain atau menyindir pihak lain, ya seperti pelecehan agama kan gitu kan. Oke, lanjut ke, maka itu akunnya akan terblokir atau terlaporkan oleh pihak aplikasi manapun, mungkin bisa memblokir dia dengan adanya laporan-laporan dari netizen gitu. Yang C, hukum pidana perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud pasal 23 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana pasal 33. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 adalah sebagian dari Undang-Undang Dasar RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE yang terdiri dari 54 pasal. Sudah sangat jelas adanya hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya. Sama halnya jika kita mengendarai motor lalu melakukan pelanggaran misalnya dan dengan tidak memiliki SIM, jelas akan mendapatkan sanksi. Begitu pula pelanggaran yang terjadi di dalam dunia maya, kawan-kawan. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, dan ada juga penjelasan dari teman-teman saya berikutnya. Mohon disimak ya kawan-kawan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu untuk dibuat. Beberapa alasan tersebut adalah yang pertama yaitu kode etik merupakan suatu era untuk memperbaiki iklim organisasi sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis. Ini diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Dan yang ketiga, tentang perusahaan memerlukan kode etik untuk membentuk status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Yang keempat, kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Seperti kode etik itu berasal dari dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi. Yaitu yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan hak atau perseorangan, kelompok atau lembaga institusi lainnya. Yang ketiga, yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, tidak
menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang melalui kolerasi. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang melalui kolerasi terhadap bagian writing, backing dan checking. Yang keenam yaitu bila menggunakan script, program, gambar atau foto, animasi maupun yang lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab segala konsekuensi yang timbul dikarenakan oleh perbuatannya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.